Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, sekitar 10 menit atau kurang dari 10 menit. Tadi kita telah melihat bagaimana kecepatan gerak para malaikat. Dan malaikat ini terbang, apalagi seperti malaikat Jibril dengan 600 sayap. Maka ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana kecepatannya bergerak, karena bolak-balik dari langit ke-6 sampai ke Sidratil Muntaha, yaitu di atas langit 7. Langit 7 di atasnya lagi. Yang ketiga, ilmunya para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada para malaikat yang sangat banyak sekali. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan seperti yang Allah berikan kepada manusia di dalam mengenali segala sesuatu. Yaitu manusia diberi kemampuan untuk menganalisa dan mengenalinya. Sedangkan para malaikat diberi ilmu dan mereka hanya langsung dari Allah Azza wa Jal mengetahui apa saja yang Allah beritakan secara langsung dari Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Segala istilah, segala benda. Summa aradahum alal malaika, kemudian benda-benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam Allah perlihatkan, Allah kemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, beritahukan kepadaku mengenai nama-nama dari benda-benda ini, dari perkara-perkara ini. Kalau kalian memang orang-orang kalian memang makhluk-makhluk yang benar, in kuntum shadiqin, yaitu ketika mereka para malaikat mengatakan wa id qala malaikatul astagfirullahaladzim wa id qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu. Nah, para malaikat mengatakan kepada Allah ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Para malaikat ini mengatakan kepada Allah, qalu,
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, wahai Allah, apakah engkau hendak menciptakan di tengah bumi ini, yakni makhluk-makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan kepada para malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka salah satu untuk membuktikan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak diketahui para malaikat, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam segala nama, segala benda yang kemudian diperlihatkan kepada para malaikat untuk menyebutkannya. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar dengan pengakuan kalian bahwa yang aku ciptakan ini hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah semata, maka coba ini sebutkan semua nama-nama ini yang sudah diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka jawaban para malaikat, qalu, mereka berkata, subhanaka ma suci engkau wahai Rabb kami, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini malaikat, mereka hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan dan memilah-milah terhadap segala sesuatu. Waktu syafi sunanil kaun, dan untuk menyingkap rahasia ciptaan Allah di alam ini, yaitu melakukan penemuan-penemuan, sehingga kita diberi kemampuan. Ada di antara kita yang bisa menemukan internet, bisa menemukan pesawat, bagaimana membuat pesawat dan seterusnya. Sedangkan para malaikat, mereka mengetahui apa saja yang diajarkan Allah saja, tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, yang tapi juga Allah berikan kelebihan kepada para malaikat, yang Allah ajarkan kepada para malaikat hal-hal yang lebih banyak dibandingkan apa yang Allah ajarkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan termasuk di antara ilmu yang Allah berikan kepada para malaikat yaitu menulis. Para malaikat juga mencatat. Dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguhnya pada kalian ini terdapat malaikat-malaikat penjaga, yaitu yang menjaga manusia untuk tidak tertimpa kecuali apa yang sudah menjadi takdirnya, sehingga manusia tidak binasa sebelum takdirnya. Kiraman katibin, dan juga malaikat-malaikat yang mulia yang mereka bertugas mencatat amalan perbuatan manusia. Dan malaikat-malaikat ini ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa saja yang kalian kerjakan, yakni kita. Kondisi malaikat yang menyertai manusia, janganlah kita bayangkan seperti kondisi manusia. Disebutkan bahwa para malaikat tidak masuk kamar mandi. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambarnya makhluk bernyawa. Akan tetapi bukan berarti malaikat penjaga dan malaikat pencatat amal perbuatan manusia ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan satu lafal saja yang diucapkan oleh manusia pasti diketahui oleh malaikat-malaikat yang mencatat ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan pun yang terlafalkan dari seorang manusia, melainkan di situ ada malaikat yang selalu raqibun, yang selalu mengawasi, atidun, yang hadir tidak pernah meninggalkan manusia itu. Maka jangan disamakan, wah kalau gitu di kamar mandi aja kita sembunyi, nggak akan ketahuan sama malaikat. Lah, para malaikat ini diberi kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Demikian ini terkait dengan ilmu para malaikat.
Kemudian para malaikat ini, yang terakhir, para malaikat ini mereka memiliki yaitu kekhususan muntadimuna fi kulli syunihim, munaddamuna fi kulli syun, terkoordinir atau rapih, teratur dalam semua urusan. Dalam ibadah mereka teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau memerintahkan kepada kita untuk mencontoh para malaikat di dalam keteraturan mereka di dalam ibadah kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ala tasifuna kama tasiful malaikatu inda rabbiha." Qalu ya Rasulullah, kaifa tasuffu al malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufa wa yatarassuna fis saffi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para malaikat, kepada para sahabatnya, para sahabatnya, ala tasufun, tidakkah kalian membuat saf, barisan saf salat kalian, kama tasuful malaikatu inda rabbiya, seperti para malaikat mereka membuat saf di hadapan Rabbnya. Ini fadilah merapatkan saf, dan itu yang diinginkan oleh Nabi. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu membuat barisan saf di hadapan Rabbnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan, yutimmuna sufuf, mereka menyempurnakan barisan saf salat mereka. Dengan cara bagaimana? Wayatarasuna fis shaf, mereka rapat, rekat shaf barisan salat mereka. Dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan yaitu bahunya menempel bahu saudaranya, kakinya menempel kaki saudaranya. Tidak terlalu renggang. Kalau renggang ini nggak akan nempel. Tapi posisi kaki sejajar dengan bahu, sehingga antara kaki dengan bahu semuanya saling menempel. Dan tidak hanya di awal takbir saja, karena ada sebagian orang terkena syubhat bahwa perintah merapatkan shaf barisan salat hanya pada awal takbiratul ihram atau rakaat pertama. Ini salah, sehingga ketika rakaat kedua sudah mulai menyempit. Tidak, bahwa riwayat-riwayat dari Nabi dan keterangan para ulama semua menunjukkan kerapatan shaf dan kelurusan shaf itu sampai salam. Dan apa fadilahnya? Satu, yakni dicintai oleh Allah karena menyerupai dan juga mencontoh, meneladani para malaikat. Dan ini kita sholat itu menghadap Allah Rabbul Izzah wal Jalal, menghadap Allah. Kalau kita, siapa yang pernah ikut barisan pramuka? Iya kan? Rapat, rapih, tegak, apalagi paskibraka yang pengibar bendera merah putih di hari, begitu rapih, lurus, seragam geraknya. Apalagi menghadap Allah yang punya ketentuan, dan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan hanya oleh manusia, namun dilakukan oleh para malaikat. Dan Nabi senang, ingin kita ini seperti para malaikat di dalam menghadap Allah, rapat, lurus, sehingga menyatukan hati. Karena dalam sabda Nabi yang lain disebutkan yang sahih pula, kalian merapatkan dan menyempurnakan barisan shaf salat kalian, atau kalau kalian tidak melakukan itu, Allah akan saling membuat wajah kalian berpaling. Allah, dalam riwayat lain, Allah akan membuat hati-hati kalian saling bersilang. Maknanya persatuan hati kaum muslimin itu
tercitrakan dari sholatnya. Sehingga gak ada perasaan saya lebih baik dari yang lain, karena kita semua berada di hadapan Allah Rabbul Izzah wal Jalal, dan semua sejajar di hadapan Allah, satu sama lain sama seragam. Dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu telitinya, yakni menganjurkan kaum muslimin melakukan seperti yang dilakukan oleh para malaikat, yang begitu rapih dan sempurnanya barisan sholat mereka. Dan juga disebutkan di dalam Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta fa aqulu Muhammad yaqulu bika umirtu alla afta li ahadin qablak." Ini lihat ketelitian mereka di dalam melaksanakan perintah Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti bagaimana ketika beliau akan memohon syafaat untuk umatnya. Nabi setelah diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat bagi semua manusia agar segera dilaksanakan hisab pada hari kiamat, beliau datang ke pintu surga. Ati babal jannah, aku datang ke pintu surga. Fa astaftihu, maka aku meminta izin untuk dibukakan pintu surga. Fayaqulu, maka malaikat penjaga surga berkata, fayaqulul khazin, malaikat penjaga surga berkata, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu Muhammad, maka aku katakan Muhammad, aku Muhammad. Fayaqulu, maka malaikat ini berkata, bika umirtu la aftah li ahadin qablak, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kepada seseorang pun sebelummu. Hanya kepadamu lah aku diperintahkan untuk membukakan pintu surga ini, dan aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini kepada seseorang pun sebelummu, wahai Rasul. Itu semua disampaikan dan semua diperhatikan. Dan ketelitian, kejelian para malaikat di dalam melaksanakan perintah juga pada hadisul Isra, ketika malaikat Jibril meminta izin kepada setiap penjaga, malaikat-malaikat penjaga langit dari masing-masing tingkatan. Dan mereka para malaikat ini tidak membukakan pintu langit kepada malaikat Jibril yang membawa Nabi, sampai malaikat penjaga pintu langit ini mencari penjelasan, istifsar. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dibukakan. Kalau enggak. Dan juga ruh-ruh orang mukmin dan ruh-ruh orang kafir. Orang mukmin rohnya dibawa ke langit, dan ketika sampai di pintu langit pertama akan ditanya, siapa yang bersamamu? Oh, ruhnya fulan. Oh, diketahui, dikenal, karena Allah sudah sering menyebut namanya. Dibukakan pintunya. Para malaikat ikut mengiringnya sehingga sampai kepada pintu langit yang berikutnya dan minta izin lagi terus. Betapa detail dan jelinya ketelitian para malaikat di dalam memegangi amanah dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini dan banyak lagi yang insya Allah kita akan sebutkan nanti, yaitu bagaimana maksumnya para malaikat dan ibadahnya para malaikat biidnillahi ta'ala. Hadza minni wal afu minkum, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.